tahun 2023 menjadi awal yang indah bagi aktris cantik Jessica Iskandar yang belum lama ini merayakan ulang tahunnya yang ke-35 tahun. Dalam perayaan di hari ulang tahunnya, Jessica sangat senang dengan kehadiran orang-orang terdekatnya. Istri Vincent Verhaeghe itu mengaku begitu bahagia saat merayakan hari jadinya yang mengusung tema disco bergaya 90-an. Meski begitu, Jessica menyadari berbagai kesulitan, setidaknya sepanjang tahun 2022 kemarin harus ia alami. Lantas, apa harapan Jessica di usianya yang kini sudah 35 tahun? Dan seperti apa pula Jessica memaknai hari ulang tahunnya yang dirayakan di Pulau Dewata, Bali? Perayaannya seru, rame, terus kebanyakan keluarga dan temen di Bali, tapi juga ada beberapa yang datang dari Surabaya, dari Jakarta, dari Jogja, dari Solo, banyak ya, rame gitu. Jadi ada dari keluarga juga, dari teman-teman, dari temennya anak-anak. Kalau temanya sendiri itu disco 70s, jadi colorful, terus fun gitu, terus kayak seru kan, rame aja gitu. Kita semuanya beneran ngikutin kostum. Aku seneng banget, happy banget. Kalau dari suami dan anak, kebetulan suami surprisein aku jam 12 malam, terus paginya disurprisein sama bunga. Terus kalau dari El Barak mainin aku sebuah lagu dari piano, Beauty and the Beast, dan hari yang berat. Tapi ketika kita ngaca, wah, I look nice. Ya udah, lupakan gitu masalah yang ada. Fokus aja sama yang indah-indah gitu. Sama aja kayak fokus yang indah, memperbaiki diri, merawat diri gitu. Dan lupa-lupa kehidupan berkelanjutan. Ya, di usia 35 ini sepatutnya sih aku bersyukur ya. Emang sih jalan hidupnya nggak mudah, banyak sekali rintangan, cobaan. Sampai sekarang pun aku masih bolak-balik ke pengadilan gitu. Sekarang suamiku lagi di Jakarta nih, lagi ke pengadilan. Berat sih memang kalau dipikir-pikir, kayaknya nggak berhenti-berhenti ya cobaannya. Tapi ya balik lagi, manusia hidup itu pasti selalu akan ada cobaan. Ya udah, usia 35 tapi yang pasti akan dimulai dengan baik dan indah, dan harapan-harapan selalu gitu setiap tahunnya. Pikiran tuh mempengaruhi semuanya gitu, jadi harus tetap positive thinking. Ya apapun masalahnya, hidup kan up and down ya. Mudah-mudahan bisa memberikan contoh juga buat ibu-ibu muda di luar sana untuk selalu jaga penampilan. Meskipun kadang hidup terasa berat, tapi ya tetap cantik terus, terutama buat diri sendiri. Cantik itu karena meskipun kadang kita ngelewatin hari yang berat, tapi ketika kita ngaca, wah, I look nice. Alih-alih mendapatkan kado bahagia di usianya yang ke-35 tahun, justru yang terjadi sebaliknya. Banyaknya permasalahan yang berlarut-larut membuat Jessica begitu sedih menjalani hari-harinya, yang menurutnya dilewatinya dengan kesedihan. Meski permasalahannya yang sampai dengan hari ini, perseteruan Jessica dengan mantan koleganya masih terus berlanjut. Jessica dan suaminya percaya hukum akan memutuskan permasalahan yang dihadapinya dengan adil. Jessica berharap berbagai permasalahan yang sedang dihadapinya dapat berakhir dengan satu kebahagiaan, bukan malah sebaliknya, yaitu kesedihan. Lantas, sudah sejauh manakah kasus hukum yang sedang diperjuangkan oleh Jessica dan suaminya?
Lainnya adalah pertambahan umur, pertambahan usia, berarti bertambahnya juga kebaikan-kebaikan, kedewasaan, sifat-sifat yang baik. Diberikannya juga kesempatan lagi untuk belajar jadi manusia yang lebih baik, berguna buat orang banyak, belajar untuk jadi ibu dan istri yang baik bagi keluarga. Ya, di pertambahannya umur ini artinya anugerah ya, karena diberikan kesempatan lagi bisa sampai di usia ini gitu. Ya biasanya aku kalau down ya suamiku biasanya jadi tempat curhat gitu. Terus ya ada suami di sebelah aku tuh udah menenangkan gitu. Kadang kalau dipikir-pikir ya nggak masuk akal lah semua yang aku jalanin, kenapa semuanya gitu ya tertimpa pada diriku gitu. Kadang-kadang aku berpikir gitu, aku tuh cuma wanita biasa yang ya nggak kuat banget gitu. Kadang tuh aku bisa nangis senangis-nangisnya, setiap hari nangis juga awal-awal kena musibah. Tapi ya udah, aku mungkin terpilih untuk melewati ini gitu. Dan mungkin karena public figure, kisahnya jadi disorot banyak orang. Mungkin ada maksud tujuannya gitu. Tujuannya mungkin lihat nih Jessica, meskipun cobaan selalu datang tapi berhasil untuk melewatinya, berhasil untuk kuat. Ya ini kan memberikan contoh bahwa kalau kita mau berusaha, kita mau berjuang, kita mau cari jalan keluar, pasti selalu ada jalan gitu. Tuhan pasti punya rencana, pasti ada jalan keluar yang lebih baik. Setiap masalah itu pasti mengajarkan kita pada suatu hikmah yang baik buat diri kita. Ya kita tetap yakin, tetap optimis apa yang kita lakukan pasti akan bisa kita buktikan. Termasuk dengan laporan kita. Kalau kita sudah melaporkan tidak ada kita mau cabut dan sebagainya. Langkah selanjutnya kita tetap mengikuti prosedur hukum yang berlangsung ya. Maksudnya tetap ada gugatan, kita tetap kooperatif. Termasuk laporan kita tetap optimis untuk mengawal hal tersebut. Kooperatif lah ketika dipanggil oleh penyidik, entah bersalah atau tidak, hadapi dulu di hadapan penyidik, memberikan keterangan dulu yang objektif kan gitu. Karena Pak Stephen itu di luar negeri, langkah yang paling gampang harusnya yaitu laporan ke polisi, pencemaran nama baik. Cuman kita ngerti kalau pidana terkait masalah pencemaran nama baik Undang-Undang ITE itu harus pihak korban sendiri, yaitu Bapak Vincent. Karena beliau di luar negeri, cukup melalui kuasa hukum, melalui gugatan keperdataan. Sebenarnya kalau ini pidana sudah dari kemarin, orang itu naik tersangka. Saya ini praktisi hukum. Cuman karena Pak Vincent di luar negeri tidak datang, Pak Stephen di luar negeri tidak datang, nggak bisa kan, harus prinsipal yang melaporkan, makanya kita masukkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Saya yakin kok, kalau Pak Stephen ada di Indonesia dan melaporkan resmi, apalagi pendampingnya saya, kuasa hukumnya saya kan, nah pasti naik itu status. Kalau dari progres yang LP ini sih sudah naik sidik dan sudah menerbitkan surat perintah membawa terhadap CSB. Cuman kita sudah mendapatkan informasi ketika CSB didatangi rumahnya tidak ada di rumah. Dugaan kan ada di luar negeri. Nah selanjutnya kan berarti gelar ini kan masalah penetapan status. Nanti kita lihat penetapan status ini bagaimana dari Polda Metro kan gitu. Karena nanti begitu statusnya apabila sudah berubah, ya pasti ada upaya paksa yang lebih dilakukan oleh pihak kepolisian.